Alasane wong-wong kok nandur pari apa to jitrae? Ya nafsu. Nafsu. Nafsu wae. Nafsu angkara murka. Nafsu wae. Pokoknya nafsu lho ya. Nafsu wae. Pengen ben muda akhirnya malah entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Hari ini kita akan membahas tangan-tangan manusia yang merusak lahan. Menurut ini saya sedang ditemani Pak Haji Sucipto. Menurut Pak Haji Sucipto, cara orang-orang tanam padi 3 kali padi pari pantun. Menurut sampean piye, ngerusak lahan ora? Kerusakan penuh. Ngerusak lahan penuh. Sangat rusak. Sangat ngerusak. Harusnya 2 kali tanam padi, 1 kali palawija atau kedelai. Oh, nek padi pari pantun ngerusak lahan. Tanah jadi enggak sesuai dengan aturan kan? Tanah tidak sesuai dengan aturan, kata Pak Haji Sucipto. Ngerusak lahan. Kalau dalam 1 tahun kita tanam padi 3 kali. Tanahnya asem-aseman terus. Tanahnya asem-aseman terus. Jadi pada dasarnya P3 itu merusak lahan kita, guys. Apapun alasannya. Yang pertama karena tidak bisa memutus mata rantai penyakit. Dan kenapa banyak petani itu yang memaksakan diri untuk merusak lahan hanya demi ego semata, tanpa harus berpikir panjang bahwasanya lahan itu butuh di rolling tanaman supaya hama atau penyakit itu tidak resisten. Jadi bisa memutus mata rantai penyakit. Daerah Karanglo banyak yang gagal 2 kali. Karanglo gagal 2 kali. Gagal 2 kali. Oh, gagal 2 kali. Karena ditanami 3 kali, 2 kali tidak panen. Sekarang pun juga enggak panen lagi. Sekarang enggak panen lagi. Alasane wong-wong kok nandur pari apa to jitrae? Ya nafsu. Nafsu. Nafsu wae. Nafsu angkara murka. Nafsu wae. Pokoknya nafsu lho ya. Nafsu wae. Pengen ben muda akhirnya malah entek. Pengen muda akeh akhire entek. Kayak iso tandur pari maneh. Kayak iso tandur pari maneh. Larang, bibit larang, pupuk larang, obat larang kok malah Dirusak tanahnya. Tanahnya gembur dadi koyo apa iku? Dadi nyeren tanah. Nyeren tanahnya. Gak ning otote blas tanah kuwi. Gak neng otote blas. Jadi kaji gak neng otote blas. Tanah tandur ning otote gak nyerap tandur ditanduri gak nyerap blas. Oh, gak modot jenenge kan gak neng cara APE setiap 1 tahun kuwi tanam padi 2 kali. Terus 1 kali tanam apa? 1 kali kedelai. Wis bener. Atau jagung. Yang penting jangan diairi dulu kan. Yang penting jangan diairi dulu. Tanah dikeringkan namanya. Tanah dikeringkan berarti harus tanam palawija ya. Ku tahun-tahun yang dulu kan gitu. Sekarang orang anak muda sekarang kudu-kudune nang cepet-cepet sugih. Oh nah yo ngene saiki. Salah petani, salah HIPA atau salah pemerintah. Soalnya kan nek musim kemarau kan tidak ada anjuran dari pemerintah untuk tanam padi. Iya makanya kuwi salah HIPA karo petani to, dijak bareng ngono gelem. Oke. Mesine air iku nek bulan 8-9 untuk penyiraman. Bukan untuk pengairan. Bukan untuk pengairan, untuk penyiraman tanaman seperti kedelai, jagung. Oke. Nah ini dimanfaatkan untuk tanam ketiga.
Berarti Itu bukan kesalahan pemerintah, mutlak kesalahan, HIPA dengan petani sendiri. mutlak kesalahan HIPA dan petani sendiri. Berarti sing rusak lahane awake dhewe iki tangan-tangane awake dhewe. Oke. Nang ngene iki wis kadung keserang kaper ki tekane ra kabah angger bengi ki wis ditakok kaper. Penyakitnya akeh. Wah, lepol kaper ki apa slundep ki nyerang pineh ki. Oke. Di musim kemarau ini masih tetap memaksakan diri untuk tanam padi para petani. Jadi ini hal yang tidak harus ditiru. Karena ini akan merusak lahan kita. Jika lahan kita sudah rusak, maka kita akan kesusahan untuk memperbaikinya dan mengembalikannya supaya lahan kita bisa menjadi subur. Jadi untuk teman-teman semua, jangan memaksakan diri untuk selalu tanam padi pari pantun, karena imbasnya nanti sangat luar biasa. Selain lahan kita rusak, biasanya kita juga harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk merawat tanaman kita yang bukan pada musimnya. Sangat miris sekali kalau melihat hal-hal yang seperti ini, karena menurut saya sangat minim pengetahuan dari petani-petani itu sendiri, dan butuh sosialisasi sebenarnya dari pemerintahan juga, supaya petani benar-benar paham bahwasanya menjaga alam, menjaga negeri ini, termasuk menjaga bumi ini supaya tetap subur. Inilah salah satu cara kita beribadah, dengan cara menjaga lahan kita tetap subur, supaya nanti di anak cucu kita masih merasakan lahan yang subur, lahan yang layak untuk ditanami apapun. Jadi pada intinya Gusman Bojonegoro sangat tidak setuju adanya P3 padi pari pantun. Itu sangat-sangat merusak lahan. Alhasil kedepannya lahan akan menjadi rusak dan susah untuk dikembalikan kesuburannya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Lain kali kita sambung lagi, kita cari narasumber yang pas untuk menjelaskan manfaat dan kerugian yang akan kita dapat, biar para petani benar-benar paham gimana cara ngelola bumi ini dan tidak semena-mena, karena pada dasarnya lahan kita akan rusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oke, lain kali kita sambung lagi. Gas!